Saudara-saudara, bersama-sama pada pagi hari ini kita melakukan puja bakti atau kebaktian secara agama Buddha, atau yang mungkin lebih tepat secara tradisi Buddhis. Karena sebetulnya kebaktian itu tidak ditulis atau tidak ditentukan oleh Sang Buddha, tetapi kebaktian ini hanya merupakan tradisi. Kenapa demikian? Karena pada zaman Sang Buddha, pada hari-hari tertentu para umat datang bernamaskara dan bertemu dengan Sang Buddha. Kalau sekarang Anda di Sydney, rata-rata kebaktian adalah hari Minggu. Sebetulnya Sang Buddha tidak pernah menentukan kebaktian hari Minggu. Hari Minggu ini hanya karena Anda tidak banyak kesibukan. Sedangkan hari yang lain Anda kuliah, Anda kerja, sehingga mungkin kalau diadakan kebaktian apalagi pada pagi hari, mungkin Anda sulit sekali untuk hadir. Tapi kalau malam hari, ya Anda bisa hadir, tapi sudah kesel semua. Nah, sehingga hari Minggu. Sebetulnya kebaktian hari Minggu itu mengikuti tradisi Mesir kuno. Kenapa? Karena Minggu itu penghormatan kepada Dewa Ra, Dewa Matahari. Makanya hari Minggu namanya Sunday, hari bermatahari. Walaupun nanti mendung tebel, bahkan hujan lebat, hari Minggu tetap dipanggil Sunday. Kenapa? Karena hari Minggu adalah hari penghormatan Dewa Ra, Dewa Matahari. Nah, kita umat Buddha sebetulnya tidak menghormat Dewa Matahari. Tapi karena tradisi tetangga yang ikut menghormat Dewa Matahari, akhirnya Minggu libur. Anda termasuk korban Minggu libur. Sebetulnya tidak harus. Nah, kapan umat Buddha liburnya? Sebetulnya umat Buddha libur pada zaman dulu, zaman Sang Buddha, bahkan sebelumnya, itu adalah hari Uposatha. Uposatha itu kalau menurut penanggalan Imlek, Anda kenal nggak di sini penanggalan Imlek? Ada nggak di sini dihitung penanggalan Imlek? Ada? Ada? Tanggalannya Anda bawa sendiri dari Indonesia? Di Caneton ada ya? Ada, untunglah. Kalau di Indonesia itu penanggalannya, soalnya kalau sekali Anda melihat tanggalan, di Indonesia itu ada 3. Ada tanggalan nasionalnya, seperti sekarang ini tanggal berapa nih? 5 atau berapa ya? Kemudian ada tanggal Imleknya, ya. Kemudian ada tanggal Jawa, ada tanggal Arab, 4 malam. Ada di sini mungkin hanya tahunya tanggal nasional saja, tapi kalau betul Ibu tadi yang mengatakan di Chinatown mungkin Anda bisa ketemu penanggalan Imlek. Sebagian dari Anda bisa baca, sebagian di antara Anda sudah buta huruf begituan. Termasuk saya lihat ini tulisan, gambar, apa kecambah. Ya, nah, saudara-saudara, kalau menurut penanggalan Buddhis, hari kebaktian atau dalam istilah pada waktu itu sebetulnya adalah hari bertemu dengan Sang Buddha. Itu kalau menurut penanggalan Imlek tanggal 1, 8, 15, dan 23.
Jadi seminggu sekali. Kenapa? Karena penanggalan Imlek itu adalah yang paling gampang dilihat. Sebelum ada penanggalan matahari, yang bisa dilihat pertama adalah penanggalan Imlek. Karena bulan itu lebih gampang dilihat bedanya daripada matahari. Coba Sunday, Monday, dan seterusnya. Apa bedanya matahari? Kan sama. Sama bundernya, kalau Anda bisa menatap dengan baik. Sama timbulnya dari timur. Cahayanya ya mirip. Tetapi kalau penanggalan bulan tidak sama. Tanggal 1 dan tanggal 8 tidak sama. Apa bedanya? Bulan mati. Kuburannya di mana? Bulan mati kuburannya di mana? Tak tampak, iya, mati hidup, lahir lagi. Nah, tanggal 1 bulan tidak kelihatan. Tanggal 8 bulan sabit. Atau separuh. Tanggal 15 bulan bundel. Full moon. Kalau tanggal 1 bahasa Inggrisnya apa? Masa dead moon? Istilahnya Chandra kan bulan mati toh. Apa tanggal 1? Yang satu full moon, yang satu apa? Belum ketemu, Belum ketemu. Ya, sudah. No full moon. Nah, gampang loh, bikin istilah yang gampang aja, enggak usah susah-susah. Lalu 23 separuh lagi. Nanti kembali 1. Nah, orang dulu sebetulnya ngitungnya bulan bulat, full moon itu sampai full moon berikutnya. Nah, itu lalu dihitung, lalu dibagi, sehingga nanti hanya ketemu 1, 8, 15, 23. Pada saat itu semua bertemu dengan Sang Buddha. Itu yang namanya Hari Uposatha, bertemu menghormat Sang Buddha, dan Sang Buddha berceramah dharma. Karena itu di negara Buddhis, misalnya Anda ke Thailand, hari liburnya bukan Sunday, tapi ya 1, 8, 15, 23 itu. Berdasarkan perhitungan Buddhis. Nah, saudara-saudara, apa yang sebetulnya menjadi pokok dasar intisari ajaran Sang Buddha? Kenapa Sang Buddha sedemikian menarik ajarannya? Kenapa sampai tanggal 1, 8, 15, 23 datang bertemu Sang Buddha? Bahkan kita pun juga berkunjung bertemu dengan Sang Buddha, walaupun sekarang sudah bentuknya sebagai lambang, yaitu patung. Kemarin malam kita sudah bahas bahwa patung ini bukanlah foto Sang Buddha. Karena patung yang atas, patung yang di bawah, patung yang gambar yang sebelah kiri, sebelah kanan tidak sama. Karena dia bukan foto Sang Buddha, tapi merupakan lambang. Lambang semangat, lambang perjuangan. Karena Pangeran Siddhartha untuk menjadi Buddha 6 tahun lamanya menderita, berjuang untuk mencapai cita-cita. Sebelum tercapai cita-citanya, beliau terus berjuang, penuh semangat. Sampai akhirnya tercapai. Seorang umat Buddha, ketika melihat patung Sang Buddha, yang dilihat adalah figur semangat. Karena kadang kita sebagai manusia, kadang kita mengalami kesulitan, kadang kita mengalami penderitaan, kadang kita mengalami hambatan, kadang kita mengalami gangguan, kadang kita mengalami kegagalan, dan kadang kita putus asa menghadapi segalanya itu. Kita kadang lalu berpikir, apa ya, kok saya jadi umat Buddha, kok malah hidup saya susah nih, kenapa ya? Apa agama Buddha ini kurang manjur?
Apakah saya perlu pergi ke sebelah, ke tetangga? Mungkin agamanya lebih manjur daripada agama saya. Kalau ada agama yang bisa menghilangkan semua problem, semua penderitaan, semua kecemasan, saya ya mau ikut. Tapi kalau Anda melihat di dunia ini, pusat-pusat agama di negara manapun juga, semua pasti ada orang susah. Semua pasti ada orang menderita. Pusat agama Buddha di mana? Di mana zaman hari ini? Thailand, Sri Lanka, Burma atau Myanmar. Di sana ada orang susah, tapi juga ada orang bahagia. Ada orang baik, ada orang jelek. Ada orang jahat, ada orang berbudi. Pusat agama Katolik di mana? Vatikan. Di sana juga ada orang jahat, juga ada orang baik. Ada orang sakit, ada orang menderita, ada orang sehat. Ada orang kaya, ada orang miskin. Pusat agama Islam Arab Saudi juga ada orang baik, ada orang jelek. Orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit. Pusat agama Kristen di mana? Di mana? Kristen di mana? Tidak ada pusatnya. Ya, sekarang pokoknya di negara-negara yang dominan Kristennya juga ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang baik, ada yang jahat. Pusat agama Hindu, India, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang sehat, ada yang sakit. Apa sebetulnya kesimpulannya? Bukan karena agama seseorang itu bahagia, menderita, kaya, miskin, sehat, tidak sakit-sakitan. Bukan. Karena itu kalau Anda nanti mendengar ada pancingan, mendengar ada iming-iming, ikut agama saya biar pinter sekolahnya. Anda langsung jawab saja, mana pusat agamamu? Di negara mana? Negara X. Wah, mesti pinter-pinter semua, tidak ada yang bodoh. Ya ada. Ya berarti bukan agama dong yang bikin orang pinter. Nanti kalau kita pas sakit, orang tua kita sakit, ayo ikut agama ini, nanti sembuh. Kita lalu tanya, mana pusat agamamu? Negara A. Berarti di sana tidak ada rumah sakit. Karena semua sehat semua. Ya ternyata tidak. Ternyata di sana ya ada orang sakit, ada orang baik. Nah, agama bukan membuat orang sehat, bukan membuat orang sakit. Agama bukan membuat orang bodoh, bukan membuat orang pinter. Agama bukan membuat orang gagal, bukan orang berhasil. Tetapi sebetulnya agama adalah mengubah perilaku. Sistematika untuk mengubah perilaku. Nah, sekarang bagaimana yang diajarkan Sang Buddha? Apakah yang diberikan oleh Sang Buddha selama beliau mengajar 45 tahun? Sang Buddha memberikan pemahaman bahwa sebetulnya segala suka dan duka yang kita alami bukan karena diberi dari atas, bukan karena dicoba, tetapi karena kita itu cara berpikirnya yang kadang tidak sesuai. Kenapa Anda bahagia, cinta, senang, sayang? Karena Anda
tercapai keinginannya. Anda senang sekali bisa tinggal di Sydney karena tercapailah keinginan Anda. Mungkin Anda niatnya tinggal di sini dan akhirnya bisa, senang sekali. Kenapa Anda mencintai seseorang? Karena disitulah Anda tercapai keinginannya. Anda kepingin ngobrol dengan dia, bisa. Anda kepingin sharing dengan dia, bisa. Apa saja yang Anda inginkan bisa tercapai, Anda akan mencintai orang itu. Kenapa Anda mencintai ajaran Sang Buddha? Karena sementara ini apa yang Anda inginkan tercapai. Saya katakan sementara, karena nanti masih ada kemungkinan kalau nggak tercapai Anda protes. Aku sudah ikut meditasi sampai dengkulku lecet, masih nggak pinter-pinter juga. Dah, lebih baik nggak meditasi, lebih baik menyiapkan kerepean saja. Nyontek. Pak Indra dari mana? Jakarta. Oh, bukan dari Indonesia. Karena kemarin waktu saya tanya ada yang otomatis, jawabnya dari Indonesia. Loh, ya sudah tahu saya juga dari sana. Ya, dari Jakarta. Ya, kerepean nggak tahu ya kerepean ya. Itu bahasa Jawa berarti kerepean. Saya soalnya sudah isinya banyak Jawanya, jadi keluar di situ. Sontekan, contekan. Bahasa Jawa. Bahasa Jakartanya contekan. Ya, itulah. Daripada susah-susah bermeditasi, lebih baik nyontek saja, capek. Kemudian ada yang mengatakan, kamu pengen terbang. Kemarin kan kita sudah bahas tadi malam, levitasi. Lawannya gravitasi adalah levitasi, yaitu meditasi, nanti lama-lama bisa terbang. Nah, kemudian Anda mungkin ditawari, ayo meditasi supaya bisa terbang. Sudah meditasi sampai dengkulnya lecet, enggak bisa terbang. Sebetulnya yang paling gampang untuk terbang ya beli tiket pesawat. Atau meditasi mau menembus tembok. Sudah meditasi lama, asal mau nabrak tembok, benjol, nabrak benjol. Padahal lewat pintu lebih gampang. Nggak usah susah-susah. Nah, oleh karena itu saudara, kadang kita sementara ini tertarik dengan agama Buddha karena kita merasa apa yang kita inginkan tercapai. Apalagi kalau Anda punya keinginan yang kelihatannya agak muskil, yang agak aneh. Oh, Sang Buddha, saya minta rezeki, dapat rezeki. Oh, Sang Buddha, saya minta jodoh, dapat jodoh. Wah, senang sekali. Padahal sebetulnya itu bukan kerjaannya Sang Buddha. Itu adalah karma baik Anda sendiri yang berbuah. Sehingga nanti satu ketika Anda minta, oh Sang Buddha saya minta sehat, tidak sehat-sehat, Anda sakit-sakitan, Anda bisa mengatakan, hari ini sudah saya nggak mau ikut Sang Buddha, sudah nggak manjur lagi. Padahal sebetulnya bukan karena Sang Buddha Anda bahagia, bukan karena Sang Buddha Anda menderita, tetapi karena cara berpikir. Ketika tercapai apa yang Anda inginkan, Anda bahagia. Sebaliknya ketika tidak tercapai yang Anda inginkan, muncullah penderitaan, kekecewaan, kejengkelan, stres, yang semuanya membuat Anda tidak nyaman. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ajaran Sang Buddha mengembalikan problem itu pada diri kita sendiri. Jangan menyalahkan pihak lain, tetapi mencoba mengembalikan pada pikiran kita sendiri, bahwa sebetulnya suka dan duka adalah hasil pikiran kita sendiri. Apa buktinya saudara? Anda bisa duduk di lantai, kadang kesemutan. Padahal berkali-kali saya katakan, kalau Anda bisa duduk di lantai dan tahan, walaupun pertama kali kesemutan, tapi kalau sudah Anda bisa tahan dengan baik dan Anda sudah mulai terbiasa untuk duduk di lantai, maka Anda punya kemampuan duduk di lantai dan duduk di kursi. Anda akan nyaman.
Bisa duduk di lantai, duduk di kursi bukan masalah. Tapi kalau orang yang biasa duduk di kursi, suruh duduk di lantai, jadi problem. Kenapa demikian, saudara? Dari sudut mana kita memandang? Kadang Anda melihat, agama Buddha kuno duduk di lantai. Anda bisa mengeluarkan sudut positifnya, maka Anda akan melihat bahwa sebetulnya duduk di lantai juga bermanfaat. Saudara-saudara, ini sebetulnya adalah cara berpikir saja. Anda mencoba berpikir, segala sesuatu itu ada hikmahnya. Kalau di dalam bahasa yang lebih sederhana, dalam bahasa Indonesia, ada untungnya. Anda bisa mengucap di dalam hati, untung. Untungnya bahwa orang Indonesia itu terbiasa dengan kata untung. Ketika ada orang jatuh, lecet, untung cuman lecet, tidak patah kaki. Ini manfaatnya jadi orang Indonesia. Tapi sudah patah kaki, untung cuman patah kaki, tidak gegar otak. Sudah gegar otak, untung gegar otak, tidak mati. Mati, untung mati. Coba kalau hidup, menderita loh dia. Nah, jadi ada untungnya. Terus ini sebetulnya sudah satu langkah yang bagus untuk mengubah pola pikir. Karena dengan Anda bisa begitu, Anda melihat dunia ini dari kacamata yang positif. Dan ingat, karma itu adalah niat, tapi buah karma itu terletak pada perasaan Anda. Ketika Anda bisa mengubah perasaan menjadi selalu positif, karma buruk tidak pernah datang pada Anda buahnya. Tapi kalau Anda selalu berkacamata negatif, maka Anda kemana saja Anda akan menganggap ini karma buruk semua. Anda yang tidak punya kendaraan, Anda boleh mengatakan, untung aku nggak punya kendaraan. Kemana-mana aku nggak perlu ongkos parkir. Nah, kan sederhana. Anda yang punya kendaraan, untung aku punya kendaraan, jalannya bisa lebih cepat. Anda yang punya kendaraan banyak kempes, untung kempesnya cuma satu. Coba kalau dua. Dengan begini Anda kan bisa melihat dunia dari sudut yang positif. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Karena kalau berhenti sampai di situ, kita tidak akan pernah ada kemajuan. Yang pertama kita bisa ngomong untung. Tapi yang kedua, kenapa saya bisa mengalami demikian? Karena ini yang penting, mengadakan evaluasi. Ketika Anda sakit, untung aku sakit, jadi bisa istirahat di rumah. Tetapi kenapa saya sakit? Mungkin manajemen hidup saya nggak baik. Kerja keras, makan kurang, gizinya kurang. Nah, kalau begitu, kerjaan keras tetap karena ini adalah untuk mencari nafkah, tetapi gizi dan makanan saya tingkatkan sehingga saya tidak sakit lagi. Nah, jadi rasa sakit itu pun menjadi satu kebahagiaan karena ada hikmahnya. Tidak langsung, aduh kenapa aku sakit, aduh karma burukku berbuah. Dengan pola pikir begitu, punya uang, dapat uang pun, gajian pun juga karma buruk berbuah. Aduh kok cuman gajian segini, karma burukku berbuah, juga bisa. Tapi kalau Anda bisa berpikir, untung aku sudah gajian segini, sehingga dengan demikian aku bisa gunakan untuk ini. Tetapi kenapa aku gajian kok cuman segini? Oh, berarti aku harus menambah kegiatan yang lain. Ketika nilai ujian keluar, ya untung dapat D. Tapi kenapa aku dapat D? Ya toh, untung dapat D bukan E. Tapi kenapa aku dapat D? Aku kurang rajin. Kalau begitu, di masa depan
aku harus perbaiki. Karena kalau sekarang kita protes pun, dapat dia diprotes juga tidak bisa. Toh tidak mengubah situasi. Lebih baik kita melihat apa yang sudah kita dapatkan ini ada hikmahnya, tapi untuk kita perbaiki di masa yang akan datang. Itu akan jauh lebih bermanfaat. Putus cinta, untung putus cinta, jadi aku bisa cari yang lain. Coba kalau aku nggak putus cinta, kan aku terikat sama orang satu ini, ngapain kan, bisa ganti yang lain. Udah sederhana dong. Daripada menyusahkan yang sudah putus, untuk apa? Untung lah bisa ganti. Atau untung putusnya sekarang, coba kalau sudah kawin kan cerai namanya. Ya, mantan pacar banyak kan boleh, ya enggak apa-apa. Ya, untung bisa tambah pengalaman. Nah, jadi kita lalu melihat dari sudut yang positif, lalu kita merenung, tapi kenapa aku pacaran 5 kali putus 7 kali? Mungkin perilakuku yang jelek, mungkin cara-caraku yang tidak benar, sehingga orang nggak suka dengan aku. Lah ini lalu kita perbaiki. Untung umurku sampai segini belum dapat pacar. Ya. Tapi kenapa sampai segini belum dapat? Kan memang untung toh. Sebetulnya hidup sendirian itu ada untungnya. Jalan ke sana ke sini happy bebas. Setuju ya. Bener bebas, kemana pergi kena sendiri cocok. Kita bisa mengatakan untung sendirian, tetapi kita juga kalau pengen berumah tangga, kita juga harus merenungkan, cuman kenapa ya saya kok sendirian terus? Oh, mungkin pergaulan saya kurang, mungkin cara berbicara saya kurang, atau yang lain-lain, perhatian saya kurang, dan seterusnya, sehingga akhirnya kita bisa memperbaiki situasi yang sedang kita alami. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, cobalah kita berpikir sederhana. Ajaran Sang Buddha ini sebetulnya tidak ruwet. Ajaran Sang Buddha ini sangat sederhana, yaitu sistematika mengubah cara berpikir kita masing-masing, sehingga melihat segala kesulitan bukan sebagai kesulitan, tetapi kesulitan sebagai tantangan untuk maju. Kadang-kadang kalau Anda sebagai orang yang sempit cara berpikirnya, kalau Anda sebagai orang yang tidak terbuka cara berpikirnya, maka Anda melihat kesempatan pun sebagai kesulitan. Misalnya, ayo ini ada latihan meditasi bersama, sebetulnya kesempatan, tapi dianggap kesulitan. Alah, latihan meditasi capek, dengkulnya sakit, duduknya ndak enak, duduknya keras. Ya, kalau dianggap kesulitan ya semua bisa jadi sulit. Padahal kalau kita melihat kesulitan sebagai kesempatan, apapun juga problem Anda akan berusaha mengatasi, berjuang untuk mencapai kemajuan. Ini tergantung pada pola pikir kita. Anda di negara yang asing, Anda tinggal di tempat yang bukan tanah kelahiran Anda, tentu banyak kesulitan yang Anda hadapi. Tetapi kalau Anda anggap kesulitan itu sebagai tantangan untuk maju, maka Anda dimanapun hidup, Anda tidak akan pernah mendapatkan kesulitan yang sesungguhnya. Anda justru akan mendapatkan cambuk-cambuk untuk terus maju, terus berjuang, tanpa kenal putus asa. Sebaliknya, kalaupun Anda di negara sendiri yang serba ada, yang segalanya bisa Anda dapatkan, tetapi Anda menganggap kesempatan itu sebagai kesulitan. Suruh begini, sulitlah, saya tidak bisa. Suruh begitu, ya sulitlah kalau begitu. Anda pun tidak akan pernah mendapat kemajuan. Oleh karena itu saudara-saudara, semua kesulitan, semua tantangan terletak pada pikiran Anda. Seorang umat Buddha diajarkan di dalam Dharma untuk mengubah cara berpikir. Karena itu di dalam Dhammapada, kalau Anda buka kitab suci Dhammapada, ayat yang pertama tertulis,
Pikiran adalah pelopor segalanya. Suka dan duka adalah karena pikiran. Oleh karena itu saudara, kalau saat ini Anda mengalami kesulitan, cobalah Anda mengatakan, untung saya hanya punya kesulitan sedemikian. Saya tidak perlu putus asa, karena saya punya Buddha Rupang yang sebagai lambang semangat, karena Sang Buddha 6 tahun lamanya untuk mencapai kebudaan. Untung saya cuma mengalami kesulitan sedemikian rupa. Untung saya tidak mengalami kesulitan sampai 6 tahun. Kalau begitu saya harus berjuang, dan terus berjuang untuk maju. Sebaliknya, kalau Anda mendapatkan kebahagiaan, Anda pun juga merenungkan, untung aku sudah mendapatkan nilai A untuk ujian saya. Untung saya kerja sudah mendapatkan hasil yang sedemikian banyak. Tetapi kenapa saya mendapatkan hasil yang sedemikian banyak? Kenapa saya mendapatkan nilai A pada ujian saya? Kalau ada hal-hal yang positif sebagai penyebabnya, cobalah kita tingkatkan di masa depan. Kita kondisikan hal yang positif itu muncul terus di dalam kehidupan kita, sehingga kebahagiaan akan selalu bisa kita dapatkan. Sebaliknya, kalau tadi kegagalan-kegagalan, kita hanya mengatakan, untung saya hanya gagal sampai di sini. Tapi kenapa sebabnya? Kita cari sebabnya, dan jangan dikondisikan di masa depan kegagalan itu muncul lagi. Dengan pola pikir seperti ini, seorang umat Buddha akan selalu mendapatkan kemajuan. Dia akan terhindar dari kemunduran, karena dia selalu mencari yang positif untuk dikembangkan dan mencari yang negatif untuk ditekan. Karena itu saudara-saudara, marilah pada hari Minggu yang baik ini kita mulai berpola pikir, untung saya umat Buddha, untung saya tinggal di Sydney, untung saya sudah bekerja atau sedang kuliah. Untung. Lebih banyak kata untung lagi. Kalau perlu nama kita semua masing-masing ditambah dengan kata untung. Sehingga ada untung Hendra, untung siapa saja. Ya, dengan demikian akhirnya kita selalu berpikir tentang untung itu dan mencari sebab keuntungan kita untuk ditingkatkan di masa depan. Dan itulah sebetulnya pola pikir kita sudah berubah. Karena itu saudara-saudara, kita mengenal agama Buddha sudah beberapa lama. Masing-masing kita sudah punya waktunya sendiri untuk mengenal agama Buddha. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Cobalah merenungkan, apakah saya sebelum kenal agama Buddha dengan saya yang sekarang telah mengenal Dharma sekian lama ini, sudahkah ada perubahan? Kalau belum ada perubahan, marilah mulai sore atau siang hari ini kita kembangkan pola pikir untung di dalam pikiran kita. Karena itu adalah perubahan yang singkat yang kita bisa jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau sudah banyak perubahan sebelum kenal Dharma sampai sekarang telah mengenal Dharma, mari kita terus kembangkan. Karena itulah yang akan memberikan kebahagiaan untuk kita masing-masing. Inilah yang perlu saya sampaikan saudara pada kebaktian pagi hari ini. Semoga Dharma yang sederhana ini akan memberikan manfaat, menambah semangat Anda di dalam mempelajari dan melaksanakan Dharma secara sederhana. Semoga Anda selalu berbahagia di dalam Dharma. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe satta bhavantu sukhitata.